fighter cabutan udah langsung action hari ini, baru datang juga action dengan lepas baju gitu. Dikekek. Kudola 1,5 meter, tarik benang lah timbang. Nah, ini pengganti Saprol. Iya. Ini saya datangkan dari Timor Leste langsung. Oh, Timor Leste. Namanya Juan Pedro. Oh. Juan Pedro Carrasco. Oh, Juan Pedro Carrasco. Carrasco, bukan Juan Pedro Gonzales. Oh, bukan. Juan Pedro Carrasco dari Timor Leste langsung saya datangkan. Juan Pedro Carrasco. Saya langsung dari. Kalau yang ini? Ini pemain cabutan ini dari Jamanis. Jamanis ini mah penghuni Galunggung. Oh, penghuni Galunggung. Iya, ini mah kaki Gunung Galunggung. Aki-aki. Itu yang bikin perbedaannya di situ. Ya, belum PPN 12%. Belum ya. PPN-nya 12%. Nah, itu lari kemana itu? Kita lagi nggak ada order, didiemin ya. Iya. Lagi ada order gitu. Dipajakin. Aduh. Pusing mandar gembul. Belum pajak Bendahara Republik di rumah. Aduh. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarikan setik, kalian setik. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ya? Kurang tahu deh, pokoknya hari Minggu. Kalau nggak salah tanggal 15-14 September. Hari ini kita ada di Jonggol untuk nengok Pak Mandor Gembul yang sedang mengerjakan daerah Jonggol, tepatnya di Desa Singosari. Coba kita lihat dan kita tengok seperti apa sih kondisinya. Yang didagungkan. Langkah awal sebelum masuk proses cetak adalah menutup saung atau tempat produksi dengan terpal rapat-rapat, supaya area kerja dan produk yang selesai dicetak tetap aman dari air hujan saat proses pengeringan. Karena ingat, kalau sampai terkena air di kondisi belum kering, hasilnya bisa langsung ambyar. Permukaan rusak, kualitas turun, dan kerja keras jadi sia-sia. Setelah aman, kita lanjut dengan pemasangan lapisan melamin agar permukaan produk lebih halus dan mengkilap. Lalu dilakukan pengecekan detail, kebersihan area, kerapatan sambungan, hingga kesiapan alat. Semua tahapan ini penting untuk menjaga kualitas maksimal. Dan mari kita lihat kondisi langsung dari proyek di Jonggol, Jawa Barat. Just info untuk Sobat Sipil, karena sinyal di lokasi sangat terbatas, live streaming tidak bisa dilakukan. Jadi dokumentasi ini kita hadirkan khusus agar tetap bisa disaksikan bersama. Silangkan ke itu. Ya, bagaimana Bang Pedro? Mang Ardun. Mang Faat. Ya, Mang Faat, kumaha lagi ngapain ini, Mang Faat? Lagi tali-tali terpal, bos. Tali-tali terpal, jeung naon? Balai gua Mang Faat mah. Karetot. Partnernya ada si Saprol itu dah. Mang Faat galau, Saprol nggak ada. Pulang. Kan waletik eta lah jeung sikuan, Bro. Waletik eta jeung sikuan jang kupingan di dia. Yep. Kudola 1,5 meter, tarik benang lah timbang. Nah, ini pengganti Saprol. Iya. Ini saya datangkan dari Timor Leste langsung. Oh, Timor Leste. Namanya Juan Pedro. Oh. Juan Pedro Carrasco. Oh, Juan Pedro Carrasco, bukan Juan Pedro Gonzales. Oh, bukan. Juan Pedro Carrasco dari Timor Leste langsung saya datangkan. Juan Pedro Carrasco. Saya langsung dari. Kalau yang ini? Ini pemain cabutan ini dari Jamanis. Jamanis ini mah penghuni Galunggung. Oh, penghuni Galunggung. Iya, ini mah kaki Gunung Galunggung.
Aki-aki. Nah, aki-aki. Kita bisa ya di dia mau masang mat. Gelar buat potong mat bisa. Nah terus progresannya gimana nih? Habis ini saya Pak Guru. paling pasang melamin, dempul, kasih splitan. Splitan apa tuh? Iya kan ini kalau di 4 meter begini mah ini dong berat ya, di sini kasih splitan, nanti langsung dipotong, langsung dikasih lubang baut biar Nah, bisa setting. Splitnya pakai apa tuh? Ya melamin lah. Oh, pakai melamin. Nanti pakai melamin splitan sih. Kalau 4 meter gini mah ngangkatnya waduh ya, 600 kilo sama berempat, satu orang sekitar setengah. Jadi gini ya teman-teman, ini molding kalau untuk custom kolam renang atau produk-produk custom lainnya. Jadi setelah jadi produk bongkar, dibuat moldingan lagi. Jadi kenapa kalau misalnya kolam renang, oh ukuran sekian kali sekian, kita nggak bikin cetakannya, tapi bikin moldingannya. Jadi ini yang bikin boros di bahan. Juga memang bukan hanya boros di bahan material kayu, memang barang fibernya juga lumayan mahal. Iya, tapi kan kita nyarinya kepuasan si konsumen. Jadi modelnya bukan gimana kita, konsumen mau seperti apa kita layanin modelnya. Jadi kita yang cari kepuasan konsumen. Tapi ada itu Pak Mandor, yang ini kita sistemnya halus dalam ya, Ya harus dalam. tapi ada yang terbalik loh. Ada yang terbalik itu banyak, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah ya, itu salah satu kompetitor kita dibalik. Jadi kalau kita mah halus dalam, mereka justru siapa yang kasarnya, ya bukan segi kasar yang gimana ya, itu loh, agak halus, tapi nggak sehalus kita. Mungkin teman-teman tahu lah Kalau perosotan tuh. kalau proses begitu itu minimal setahun sekali atau setahun setengah lah, dia harus dilining ulang. Kalau nggak dilining ulang, dia lapisan atasnya habis sama air chemical. Kalau ini kan dia udah si catnya udah jadi flake, jadi dia nggak pengaruh buat untuk pakai chemical, pakai apa, dia nggak pengaruh. Nah flake itu apa tuh? Flake itu jadi posisinya dia keras, nggak ngeager, posisinya keras ya flake dia. Jadi relatif keawetan memang dari segi pengerjaan, dari segi harga memang dengan sistem seperti ini memang lebih unggul. Yang sistem yang mana yang lebih unggul nih? Sistem yang pakai cetakan begini dia daripada yang lining langsung. Tapi segi keunggulannya itu nggak harus setahun sekali dilaminasi. Itu kalau untuk produk itu maksimal itu bisa nyampe 10-20 tahun. Tapi untuk gradasi warna tergantung perawatan. Jadi sebenarnya kalau gradasi warna itu tergantung perawatan sama dia letaknya di indoor ataupun outdoor. Ya, kayak gitu sisinya. Jadi ini mah sebenarnya kalau sistem kayak gini ya kelemahannya satu dari segi bahan, dari segi harga. Beda dengan yang lining. Kalau yang lining kan relatif lebih murah lah, ibarat katanya harganya di bawah ini 2 kali lipat lah. Cuman kalau buat apa kalau tiap setahun sekali harus dilining ulang ya sama aja. Nah itu gimana itu prosesnya? Dia nggak sebenarnya nggak pakai ini ya, cetakan ya? Enggak, dia jadi langsung dilining. Dia posisinya di bawahnya dikasih alas juga, kasih tulangan-tulangan besi. Dia ada yang dari plesteran langsung dilining, ada yang dari dia bikin rangkaian besi, terus pakai multi juga di bawahnya pakai rangkaian besi ada. Sebenarnya mah sama-sama aja sih, cuman proses pengerjaannya kebalik dan segi kekuatannya beda.
segi harga. Berarti siapa kategorinya murahan yang sistem lining ya? Sistem lining lebih murah, cuman ya itu resikonya harus kering benar minimal 10 hari, dia si pewarna atasnya. Terus ya setahun sekali atau setahun setengah sekali harus lining ulang. Kalau nggak lining ulang kikis. Apa yang kikis tuh? Kikis itu di lapisan atasnya, si lapisan warna. Ini kan dia pakai chemical begitu kikis. Dan kalau habis di treatment, shock treatment, itu air bening. Tapi dia jarak 2 atau 3 hari, air itu jadi berkabut. Itu kelemahannya. Oh, jadi kabut itu timbulnya dari situ? Nah, dari situ karena proses pengeringannya belum benar-benar sempurna. Nah, kalau biasanya nih, kita kan pakai HCl, itu bisa hilang nggak? Ya justru itu, jadi dia kan kekikis. Kalau pakai HCl kan kekikis si warnanya. Jadi memang di pas pertama di water treatment itu dia bening airnya. Tapi 2-3 hari dia langsung berkabut airnya. Itu kelemahannya. Kalau sistem kayak gini kan dia enggak. Nah, makanya salah satu customer kita nih di apa studio renang. Ya, Ada yang nanya sih gitu loh. Nah, jadi dari manajernya nanya ke kita itu, Pak ini gimana nih gitu loh. Kolam kita kok selalu berkabut. Padahal apa SOP untuk treatment ya sesuai standar lah. ya memang ya kan saya bilang juga ada kelebihan, ada kekurangan. Yang kekurangan sistem ini ya seperti itu. Karena prosesnya dibalik. Kita mau kasih warna buat lapisan warna itu kan nunggu lapisan simetnya kering. Jadi nggak ada bantuan panas untuk proses pengeringan si gel coatnya, si pewarnanya. Beda dengan sistem cetakan kayak gini. Walaupun dia setengah kering, kita lapis pakai mat, dia kebantu panas dari lapisan si mat yang dari cair beranjak untuk jadi benda padat, dia akan timbul panas. Itu kebantu. Iya, itu juga tuh komandor. Jadi banyak ada juga yang bertanya ke kita kadang-kadang kan itu, Pak, itu kalau misalnya kita budgetingnya berapa nih Pak gitu. Nah, ini kita padahal nanya hanya soal budgeting gitu loh. Nah, tapi kadang-kadang ada juga yang bertanya gitu loh, Pak jangan dikurangin dong gitu loh speknya gitu loh. Untuk masalah itu mah sebenarnya kenapa kita tanya budget ke si owner, nanti kita sesuaikan si arena permainannya apa aja dengan catatan tidak mengurangi lapisan, tidak mengurangi kualitas. Cuman kita hanya budgetnya misalnya 500 juta, nanti kita atur posisinya buat menara, buat nanti mesin-mesin, buat nanti arena permainan itu nanti kita atur dengan budget yang owner punya. Sebenarnya seperti itu, bukan berarti mengurangi kualitas, mengurangi lapisan-lapisan matnya, enggak, itu kita nggak kurangin. Itu tetap dengan standar kita, standar mutu kita. Cuman kita atur itu, yaitu kita buat budgeting dari pembuatan menara, dari pembelian mesin. Iya, di kolam juga sama gitu loh. Kadang ada juga yang nanya, Pak kita mau bikin kolam 12 kali 5 Pak gitu loh. Nah terus kita kasih nih harga penawaran. Nah mereka juga ada yang nanya gitu loh, Pak kalau misalnya budgeting kita di harga sekian gitu loh, nah apakah mutunya dikurangin Pak gitu. Ada juga yang begitu. Cuma kan kita terkadang seringkali nih kita kasih, mungkin kalau misalnya budgeting segitu ya nggak dapat dengan ukuran yang diminta. Paling siapa dikurangi ukurannya. Ya kalau paling juga bukan dikurangi mutu, paling juga ukuran yang kita kurangi sampai dengan ketemu dengan budget yang owner punya. Nih kita hitungin, ini paling bisa juga ukurannya sekian kali sekian, ini baru masuk dengan budget yang owner minta.
Jadi apa, jangan salah persepsi ya. Ya, gitu. jangan salah persepsi, itu bukan pengurangan mutu, bukan. Ya, mungkin siapa ini penegasan juga ya untuk para calon customer gitu Universal Pool Fiberglass. Kalau kita bertanya, Pak, Bu, budgetingnya di angka berapa sih? Jadi jangan berpikiran bahwa kita akan mengurangi mutu. Oh ya, enggak ngurangin mutu. Tapi Nanti kita hitungin, sebenarnya kita hitungin. Kita hanya sesuaikan ininya aja ya, Iya. ukurannya aja. Ya, biar masuk dengan budget yang owner punya gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan, owner nggak dirugikan, kita nggak dirugikan karena ada kesepakatan dari awal posisinya. Ya sama halnya dengan kolam yang kita buat ini, kan ada penawaran juga. Makanya kita tanya budgetnya berapa, ya kita sesuaikan dengan budget yang owner punya. Tapi tidak mengurangi mutu atau kualitas standar PT Universal Pool, enggak. Nah itu kalau masalah pompa nih Pak Mandor gitu loh. Ada yang siapa kadang-kadang minta gitu bersiku dengan apa merek tertentu. Nah yang sudah Ya, ternama atau mungkin sudah malang melintang gitu. Nah sebenarnya worth it nggak sih gitu loh kalau misalnya di bawah itu gitu. Kadang ada Pak bagus nggak gitu loh kalau pakai merek itu. Gitu. ya sebenarnya kalau masalah mesin itu tergantung pemakaian, terus tergantung pengaplikasian si aplikatornya seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya si ownernya kekeh mau harga mesin-mesin yang udah muncul Ternama. duluan lah, udah ternama lah, ya kita juga hitung budget lagi. Kita hitung budget lagi, posisinya kalau masuk ya kita bilang masuk, kalau nggak masuk ya kita bilang nggak masuk gitu loh. Paling nanti kita kasih opsi, nih kita pakai mesin tapi bukan merek yang itu, tapi setara dengan merek yang itu kita masukin dengan budget yang si owner ini masuk nih, kita masukin. Itu mau nggak mesinnya yang setara kualitasnya dengan yang mesin yang udah ternama itu, paling begitu. Tapi catatannya kita nggak saling merugikan karena kita udah dari awal dulu ada obrolan, ada apa. Ya walaupun jadi siapa kita nih ya gitu berarti sering pakai kan gitu loh. Terkadang kalau bukan ternama pun juga yang sering kita pakai ya selama ini juga bagus-bagus aja ya. Bagus aja. Belum ada yang diservis nih kayak di Pulau Mas. Terus di mana lagi banyak lah, belum ada yang minta servis untuk masalah mesin. Ya, Widya Chandra. Ya di Wican belum ada minta servis, di Vic belum Nah, ada yang minta servis. itu juga ada lagi tuh Pak Mandor gitu loh. Ada yang bertanya sama kita gitu loh, Pak, kita mau bikin kolam beton tapi ragu Pak gitu, bocor enggak karena yang udah gitu loh, kita bikin apa kolam ikan aja sering bocor gitu. Iya. bikin apa bak mandi aja gitu bocor gitu. Nah kita khawatir Pak gitu, Ya, itu pengennya sebenarnya kolam beton, tapi saya pengen wacana juga nih kolam fiber gitu. Nah sebenarnya gimana sih Pak Mandor biar itu nggak bocor itu? kalau kolam konvensional satu dari masalah manpowernya sudah terlatih apa sudah terbiasa tidak dengan bikin kolam konvensional. Dua, dari proses pengecorannya seperti apa, mutunya pakai mutu berapa. Ketiga, proses pengaplikasian dari waterproofing. Itu rata-rata proses pengaplikasian waterproofing rata-rata yang cepat habisnya itu yang airnya duluan, sedangkan si pasirnya masih banyak sisa. Nah itu yang salah. Oh jadi kita kan apa pakai waterproofing tuh yang 2 komponen ya? Ya, Gitu. yang dua Nah komponen. kebanyakan yang apa tukang-tukang di luar Universal Pool menganggap kalau misalnya cairannya itu obat. Ya, padahal si cairan itu kalau nggak ada si semennya ya gitulah, kena panas dia retak. Atau itu pengaplikasian waterproofingnya mungkin nggak bener. Dari proses pemasangan keramik untuk tarik benang, mungkin si pakunya terlalu dalam. Posisinya udah dalam si pakunya, terus nggak dimasukin lagi, bekas pakunya nggak dimasukin lagi waterproofing.
Nah itu jadi masalah, sedangkan air kan satu titik jarum aja dia bocor bisa tambah gede gitu loh. Ya, makanya si manpowernya seperti apa, terbiasa apa biasa apa gimana gitu kan. Kalau manpower dari Universal Pool kan sudah terbiasa, mau kolam konvensional oke, kita bisa terbiasa, mau kolam fiber oke, kita bisa, kita terbiasa. Nah terus caranya untuk menghindari kalau kolam beton biar nggak bocor nih gimana? Padahal di luaran sana ada yang bilang, Pak, kita udah pakai waterproofing yang mahal loh. Iya, justru itu kan aplikatornya seperti apa, pengaplikasian waterproofingnya si aplikatornya seperti apa. Kalau pengaplikasiannya si waterproofingnya kayak tadi, hanya cairannya yang ini, ya tetap aja nggak bakalan bener. Oh jadi saya bisa tarik benang merah gitu loh, walaupun bagus, walaupun mahal itu si waterproofing. Nah kalau si pengaplikasiannya ini atau si tukangnya ini atau orangnya yang mengerjakannya ini nggak teliti, nggak telaten gitu, Ya percuma. Percuma ya, bocor lagi. Terus kan tadi saya bilang juga dari pemasangan keramik, dari tarik benang kan pakai pakunya terlalu dalam, dia nggak ditutup lagi si lubang bekas pakunya, harusnya kan ditutup lagi gitu kan. Terus cara di pengecorannya seperti apa, posisinya apa, dia nggak ngambil dari lantai dulu atau dari dinding dulu, kan biasanya dari dinding baru ke lantai. Kalau memang ngambilnya dari lantai dulu, dia tipis, antara semuanya tipis, itu rawan bocor. Terus tingkat ketebalan juga pengaruh, tingkat pembesian juga pengaruh. Terus kalau sembarangan, mereka nggak lihat dulu struktur tanahnya seperti apa, kondisi tanahnya seperti gimana, ya gitulah. Akhirnya sekarang kalau tanahnya labil, dia walaupun corannya ini terus dia turun si tanahnya, pembesiannya gak bener, ya retak. Sama halnya kayak di sini lah, sini kan dia lumpur tuh, lumpur dia 40 cm itu saya di sini 2 kali ngecor. Buat satu coran pertama buat ngeringin si lumpur, yang kedua buat penguatan itu 10 cm 20 cm saya pengecoran di sini karena tanahnya seperti itu. Terus di bawahnya kita kasih cerucuk juga, bambu, kasih per 50 cm kita cerucuk pakai bambu dengan kedalaman 70 cm sampai 1 meter. Habis itu kita cor 10 cm, tunggu kering, kita ampar lagi batu, kita cor lagi. Sekarang ya alhamdulillah buktinya sekarang diinjak ke apapun kuat. Jadi nggak ini ya, nggak terjadi air mata ya? Oh nggak ada. Ini lagi-lagi baik lagi ke aplikatornya seperti apa, manpowernya seperti apa. Nah iya kalau nih, harga murah, barangnya murahan lo buat apa? ya juga siapa kan dari kolam kita sendiri, kalau saya tawarin itu ke owner, Pak, ternyata mahal ya itu fiberglass gitu. Sebenarnya perbandingannya atau perbedaannya itu antara bahan fiberglass sama beton itu gimana sih, Pak Mandor? Ya satu, kalau kita fiber kan barang-barangnya barang-barang impor semua, kayak Universal Pool ya khususnya ya. Kita kan resin kita ngambil dari Kanada, impor dari Kanada. Kayak mat, si seratnya, fiberglassnya kita kan dari Taiwan. Si pewarnanya kan kita ngambil dari Belanda, Netherlands. Ya itu yang bikin mahal itu. Beda dengan kolam konvensional, itu kan lokalan semua, banyak lokalan semua, kayak keramik lah, semen lah, atau pasir lah, kan gitu. Kalau fiber kan dia di Indonesia belum banyak lah, dan ada, walaupun ada, bukannya saya untuk meremehkan hasil karya anak bangsa sih, tapi belum maksimal. Kalau menurut saya belum maksimal. Itu yang bikin perbedaannya di situ. Ya belum PPN 12%. Belum ya. PPN-nya 12%. Nah, itu lari kemana itu? Kita lagi nggak ada order, didiemin ya. Iya. Lagi ada order, Udah gitu, dipajakin. dipajakin. Aduh, Aduh. pusing, mandar gembul.
belum pajak Bendahara Republik di rumah. Aduh, itulah salah satu perbedaannya di situ sih sebenarnya. Dan kalau kolam dari fiber, dia nih bosen, itu bisa dipindah. Si Oh, bisa ya? Bisa dibongkar lagi, bisa dipindah lagi. Beda dengan kolam konvensional, dia kalau bosen dia nggak bisa dibongkar. Bisa dibongkar tapi nggak bisa dipasang lagi, harus buat baru lagi. Kalau ganti motif bisa juga tuh, apa, kolam beton kan, Iya, tapi keramiknya, tapi kalau dikeringin dengan jangka waktu lama, dia begitu diisi air pecah keramiknya. Salah satu kekurangannya itu. Kalau fiber kan dia mau dikeringin mau berapa tahun juga diisi air, dia nggak bakalan pecah posisinya. Terus kalau bosen ya bisa dipindah, misalnya mau pindah rumah atau mau pindah sewaan buat sekolah renang, itu kan si kolamnya bisa dipindah. Jadi tinggal dibongkar, dipindah, mau dipindah kemana pasang lagi. Beda dengan kolam konvensional, dia nggak bisa dipindah. Permanen dia diam di situ. ya kadang-kadang juga gini juga, Pak Mandor, di kita kan bukan hanya untuk kolam aja atau wahana waterboom. Kadang kan kita juga bikin perosotan, TK. Ya. Nah, banyak yang menyamakan gitu loh. Wah, di marketplace harganya cuma segini gitu loh. Kok di Universal mahal amat gitu loh. Sebenarnya apa, kadang-kadang saya yang nawarin aja gitu loh, sering nih pakai bahan apa sih ini orang gitu loh, kok bisa jual murah amat tuh. Ya salah satunya gini, tingkat ketebalan di marketplace sama di kita itu pasti beda. Di marketplace itu rata-rata dia itu paling tebal itu 2 mili, kalau di kita kan 3 sampai 4. Satu itu. Kedua, kalau ada kerusakan di kita bisa komplain, kita bisa langsung kerjakan. Tapi kalau beli di online di marketplace, siapa yang mau ngerjain? Siapa yang mau tanggung jawab? Sama halnya lah kita beli mesin lah di online, sama kita beli ke kita gitu. Pasti murah di online. Cuman kalau begitu barang datang, terus si mesin gak fungsi, mau gimana? Komplainnya sama siapa? Ya ke toko hijau apa toko oranye lah. Iya, sedangkan dengan penukaran kan itu waktunya lama. Penukaran barang, sedangkan kolam misalnya pengen pakai cepet-cepet kan harus nunggu juga. Kalau di kita kan barang-barang yang kita sediain, kalau ada masalah ada apa kita kan tanggung jawab, langsung kita benerin, langsung kita eksekusi. Tapi itu dia, cenderung kan sebenarnya customer itu harusnya kan udah paham, udah tahu gitu loh. Sembako aja banyak yang pada naik gitu loh, ya otomatis juga mungkin harga-harga juga di apa bangunan lah gitu loh juga pada naik gitu. Ya PPN tinggi itu, Iya. Itu baru satu doang. Kalau misalnya kita beli resin ya, kena PPN udah kena 12%. Kan kita beli mat WR kena PPN juga gitu loh. Belum yang lainnya tuh kalau dihitung sekian persennya, persentasenya udah banyak ya. Ya udah banyak udah Gitu loh. ya habis lah kita paling kebagian 5% 7%. Ya jadi sebenarnya kalau kita itu sebagai pembuat sebenarnya kebanyakan untungnya mah untung dapat sisa bahan aja ya. Sisa bahan mending kalau bisa kepake lagi Ya. ada orderan yang sama bisa kepake, kalau nggak kepake ya numpuk lah di gudang sampai nunggu orderan yang serupa. Ya itulah, disitulah ya, semuanya juga ada kelemahannya, kekurangannya, ada kelebihannya. Ya itu mah tinggal dipilih aja sama owner mau yang seperti apa ya, mau yang kayak gimana. Kayak bikin kolam fiber mau yang sistem linding, oke, kita bisa. Mau yang sistem cetakan kita bisa. Tinggal tergantung ownernya mau seperti apa. Tapi biasanya kita kalau ke owner itu sebelum dealan harga, kita pasti udah ngasih tahu ini kekurangannya seperti ini kalau sistem begini, ini kelebihannya kalau sistem begini. Kekurangan dan kelebihannya udah kita kasih tahu dari awal.
untuk masalah jadi dan tidak jadi terserah owner mau seperti apa. Yang penting kita kejujuran aja dulu, kekurangan dan kelebihannya pasti kita kasih tahu ke owner Ya karena kita jual mutu ya. ya. Seperti itu. Nanti kan kalau kedepannya karena kita udah kasih tahu nih kelemahannya seperti dan kedepannya kejadian yang apa kita omongin dari awal, si owner nggak bisa nuntut kita karena dari awal kita udah kasih tahu. Begitu pemirsa. Nah kecuali kalau si ownernya tetap ngeyel maunya Ya seperti mau ini. seperti itu ya dengan catatan seperti itu karena dari awal kita udah kasih tahu kekurangan dan kelebihannya udah kita kasih tahu. Jadi kayak misalnya kita bikin kolam juga, oh dengan material seperti ini mungkin nggak licin gitu. Tapi kalau ownernya memaksakan gitu atau pengawasnya memaksakan ya balik lagi gitu loh ke si owner atau si pengawas dari owner ya. Iya. Maunya seperti itu misalnya kekeh ya udah, yang penting mah kita kekurangan dan kelebihannya udah kita kasih tahu dari awal. Jadi kedepannya mereka nggak bisa nuntut kita apa-apa karena dari awal kita udah kasih tahu. Oh, jadi ya terima aja ya. Iya terima aja. Karena kita terus terang aja kita nggak bisa kalau misalnya bisa begini tapi nanti di akhirnya seperti itu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita harus dari awal dulu jelas dari awal seperti apanya. Nanti dalam proses pengerjaannya pun kita enak. Nah ini terus terang apa terang terus? Terus terang. Kayak merek lampu dong, terang terus. Ya jadi gitu teman-teman, ya mungkin sudah dijelaskan beberapa hal. Jadi yang pertama itu kalau mau buat produk custom, ya kenapa sih produk custom itu mahal? Itu ya karena memang moldingannya kita nggak pernah bikin cetakan. Percuma kalau kita bikin cetakan, apalagi cuma bikin 1 atau 2 gitu. Jadi kalau bikin kuantiti banyak walaupun custom, kita nggak mau untuk ngirit bahan, untuk ngirit material, kita buat cetakan. Tapi kalau hanya 1-2 unit itu kita nggak buat cetakan. Jadi ya bukannya kita bebanin ke owner gitu, tapi memang tahapannya ya harus seperti itu. Pembuatan molding kayu jadi kita buat produk satu jadi ya kita buat lagi ya seperti itu. Jadi ini kebetulan Universal Pool sedang di Jonggol, nah ketemu nih mandor gembul. Jadi mandor gembul itu kalau di hari Kamis dan hari Minggu suaranya lantang, udah dapat kasbonan, udah dapat gajian, gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau dengar suaranya gitu di hari Kamis dan hari Minggu, oh kedengeran suaranya nih gitu. Nah seperti itu. Berarti baru habis kasbon sama gajian. Nah. Oke teman-teman, kita explore lagi ya gitu loh. Takut keluar. Ini setting deh jam. Sok kembali tuh maju. Ya, Sama dinya. mari. Yes. Nah, iya kan. Ngungkap dia. Iya deh. Iya ya. No ya, coknya kita setik kereta. Kita sok ketrok setik. Lalau. Terus. Takol di luar mah. Nanti takol di luar pakai kaso. Takol di luar pakai kaso. Nampakkan kaso. Fighter cabutan udah langsung action hari ini, baru datang juga action dengan
lepas baju, dikeker biar makunya pas. Nah, ini manfaat Samsonnya dari Jonggol nih, dari Tasik. Cuma sekarang lagi hilang tenaganya. Udah dicukur kumisnya. Nah, baru dicukur kumisnya. Nah, nah terus ini kondisi kolam yang tadinya penuh lumpur, udah tadi dari Pak Mandor Gembul ceritain. Sekarang Ini udah berlumpur. lumpuran dibuat atau dicor sebagai lantai kerja itu kurang, ternyata diuruk lagi sama Sirtu langsung dicor. Nah, ini airnya air bekas hujan ini. Semoga video ini bermanfaat dan Jadi, menambah wawasan sobat udah semua bisa, tentang dunia udah sipil dan bisa fiberglass. ke bawah. Jangan lupa Mau nggak like, mau itu paling subscribe, dan tinggalkan komentar kalian. Ini kondisinya. Karena itu jadi doping buat kami agar lebih semangat berbagi edukasi dan pengalaman nyata di lapangan. Dan sebagai penutup, kita kasih hiburan dari Mandor Gembul. Nih, terpal Kalau juga tangannya udah sedikit bengkak dipasang akibat seringnya untuk nyekek botol, nutupin tetap aja moldingan pokoke kayu. joget. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ini- Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ruang mesin udah dicor, udah didak, tinggal beberapa finishing aja ini dalam. Nih, Nah, jadi- longsor juga udah bagus. Ya, ini udah diperkuat semua ini. Nah, jadi ini posisi di sebelah sini nanti ada Waterfall. waterwall. Jadi ini ya teman-teman ya, apa yang kita bilang, setiap pembuatan kolam renang itu akan diberikan waterwall atau waterfall. Itu bukan cuma hoak, tapi memang nyata adanya, bukan hoak. Nah, kondisi tanah juga udah diratain. Mana? Tengah, nak? Adanya si Idam.